dianggap kalau dia sudah berjenggot, tidak cingkrang, istrinya pakai cadar, itu salafi. Ini kan salah. Sehingga kadang-kadang dengan cukup dengan jenggot dan tidak isbal, bagi dia udah cukup. Jadi nggak perlu ngaji lagi udah salafi, udah dijamin dengan surga. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Siapa yang pertama? Al-musbil, orang yang pakai celana atau kain melebihi mata. Nyata tidak memakai celana panjang atau isbal masuk neraka, atau justru memakai celana cingkrang yang masuk neraka? Ya, perdebatan persoalan ini muncul karena ada sebagian yang memahami hadis terkait isbal dengan menggunakan satu riwayat hadis saja, sedangkan yang lain memahami persoalan isbal dengan menggunakan banyak riwayat hadis. Sehingga mereka yang memahami isbal dengan merujuk pada satu riwayat saja cenderung melarang bahkan mengharamkan, sedangkan yang lainnya membolehkan selama tidak dengan rasa sombong dalam hatinya. Adapun hadis yang melarang isbal adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memakai sarung di bawah mata kaki akan berada di dalam api neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selain itu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yajurru izarahu idh khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang lelaki menyeret kainnya karena rendah atau menutupi mata kaki, maka dia berbuat sombong di muka bumi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan secara umum terkait isbal, bahwa siapapun di antara umat muslim laki-laki yang memakai pakaian panjang melebihi mata kaki, maka tempatnya di neraka. Hadis tersebut tidak menjelaskan motif dan larangan pakaian isbal. Maka, sekilas, bila dua hadis ini dipahami secara tekstual saja, maka memakai sarung atau celana yang panjangnya melebihi mata kaki akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi, jika kita lebih mendalami dengan membaca dan mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan isbal tersebut, maka akan mendapatkan pemahaman yang sangat luas, sebagaimana hal yang telah ditarjihkan oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan ulama lainnya, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dari hadis tersebut adalah motivasi sombong dari menjulurkan sarung atau celananya. Itulah yang diancam dengan hukuman neraka. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang menyatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, in ahada siqai izari yastarhi illa an ata'ahada dhalika minhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjulurkan sarungnya sampai menyentuh atau hampir menyentuh tanah karena kesombongan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata kepadanya, ya Rasulullah, salah satu sisi sarungku selalu terjulur ke bawah, kecuali bila aku sering membetulkan letaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain yang mengandung pengertian sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ibnu Umar qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi udhunaini hatain yaqul man jarra izarahu
la yuridu bidzalika illa al-maqila fa innallaha la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Yang artinya, Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjulurkan sarungnya tidak ada suatu tujuan kecuali untuk kesombongan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jika melihat beberapa riwayat hadis tentang isbal ini dengan seksama, ternyata sebagian ia bersifat mutlak atau tanpa keterangan, sementara beberapa riwayat yang lain bersifat muqayyad atau diberi keterangan. Sehingga bila ada dua dalil, yang satu tanpa keterangan dan satunya lagi diberi keterangan, maka yang kita ambil adalah yang diberi keterangan atau muqayyad. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh ulama usul fikih bahwa idza warada dalilani fi mawdi'in wahidin al-awwalu minhuma mutlaqun wa tsani muqayyadun fala budda min hamlil mutlaqi 'alal muqayyadi. Yang artinya, jika terdapat dua dalil yang muncul secara bersamaan dalam satu bahasan, satu di antaranya berbentuk mutlak atau umum dan yang lain berbentuk muqayyad atau disertai penjelasan, maka hukum yang terdapat pada dalil yang muqayyad harus diberlakukan pada dalil yang mutlak. Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip pendapat Imam Nawawi yang menyatakan bahwa hadis-hadis tentang orang yang menyeret kain di bawah mata kaki menunjukkan bahwa keharaman tersebut khusus bagi yang sombong. Jadi kesimpulannya, dalam persoalan isbal yang menyebabkan orang masuk neraka karena sifat sombong pemakainya, maka baik orang yang memakai pakaian isbal atau tidak, lalu disertai dengan kesombongan ketika memakainya, tetap neraka juga tempatnya. Sehingga isbal atau tidak dalam berpakaian sama saja dibolehkan asal tidak disertai kesombongan.